Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat artikel. Jadi yang pertama masuk dulu ke dashboardnya di sini, lalu masuk ke templates di sini, lalu di sini kita buat template untuk layouting blognya dulu. Jadi mungkin saya kasih contoh di sini salah satu website klien kami. Ini kalau dilihat dia format blognya itu sama ya. Jadi ada headernya seperti ini, judul, lalu di sini ada urutan menunya, lalu di sini nanti mulai artikelnya. Ini misalkan kita lihat di artikel yang lain juga template-nya sama seperti itu. Nanti ada ininya juga, another artikelnya juga. Jadi yang pertama kita buat template-nya dulu untuk template blognya. Jadi kita bisa masuk ke ini, Brizy, lalu template, lalu di sini nanti ditulis blog. Lalu di sini ini kita include post, lalu di sini yang all ya dipilih. Kita klik add dulu di sini. Dipastikan harus diklik add dulu, nanti di sini lalu diklik publish. Lalu jika sudah dipublish, kita klik di sini edit with Brizy. Ini di take over kalau muncul. Lalu di sini kita masukkan header dan footernya dulu. Bisa diklik di sini, blocks, lalu global blocks, lalu di footer. Ini jika sudah di setting harusnya otomatis bisa muncul seperti itu. Lalu kita bikin section di tengahnya untuk bloknya. Lalu karena posisinya seperti ini kita bisa rearrange, diklik di sini. Lalu kita pindahkan saja. Lalu di sini kita tambahkan seperti ini ya. Ada judul, lalu ada breadcrumbs-nya, di sini menu urutan menunya, lalu di sini isi kontennya. Kita bisa masukkan di sini post title untuk di atasnya, lalu nanti di bawahnya di sini ada post content. Ini akan muncul seperti ini. Post content ini fotonya ini tergantung dari yang dibuat di ininya ya, di dashboard websitenya. Untuk lebih detailnya nanti saya lanjutkan. Mungkin ini saya fokus di layouting dulu. Jadi yang kita butuhkan tadi post title, lalu post content, lalu jika ingin menu seperti ini, urutan menunya, ini kita bisa masukkan breadcrumbs di sini. Lalu kita scroll ke bawah, lalu misalkan kita mau menambah, kita ingin seperti ini ya, ada check another articles, ini kita bisa masukkan teks di bawahnya di sini. Kita kasih spacer dulu. Lalu di sini check another articles. Oke. Sini warnanya diganti dulu. Lalu kita masukkan yang ini, post. Nah, untuk bentuk postnya ini kita bisa filter berdasarkan kategorinya. Jadi misalkan kita hanya mau muncul post dengan yang kategori insight, atau di sini ada uncategorized by defaultnya, atau misalkan post dengan teks tertentu seperti ini B2B, ada furnitur, ada ratan dan lain-lain. Ini bisa kita filter melalui ini kotak abu-abu ini, diklik, lalu di sini post, lalu filter. Kita juga bisa merubah jumlahnya gitu. Jadi kita bisa menampilkan dalam satu kali tampilan ini 3 kolom dan 1 row gitu. Atau misalkan nanti ada lagi kita bisa nambah jadi 2 row. Mungkin untuk layoutingnya kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya ini bisa kita klik update. Ini bisa kita klik update untuk kita save layoutnya.
Lalu jika sudah diupdate, kita bisa kembali ke dashboard. Lalu untuk menambahkan artikelnya bisa ke sini, ke post. Lalu di sini tinggal langsung add new. Oke, di sini nanti bisa coba dimasukkan judulnya, misalkan artikel contoh. Lalu di sini bisa kita tambahkan, misalkan kita mau tambah teks, bisa diklik di sini, atau bisa juga di sini. Kita bisa tambahkan heading, kita bisa tambahkan paragraf. Di sini nanti bisa diketik. Di sini juga untuk heading. Untuk heading ini biasanya untuk subjudul ya. Ini biasanya bisa dirubah juga jenis headingnya, heading 1, heading 2, heading 3. Ini tujuannya nanti bisa langsung kita optimalisasi SEO-nya. Jadi lebih mudah gitu, tidak bolak-balik. Lalu di sini nanti juga ada fitur untuk masukkan gambar, ada galeri, ini bisa dicoba-coba sendiri. Nanti jika sudah, kita jangan lupa diklik di sini, di yang setting ini, lalu kita klik yang post, lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini jangan lupa excerpt dan fitur image. Ini dua ini fungsinya apa? Dua hal ini mungkin kalau reviewnya fitur image itu ini. Jadi tampilan preview lah, secara ininya tampilan preview gambar artikelnya tuh ini gitu. Walaupun nanti kita nggak masukin fitur image-nya gitu. Jadi kita ini hanya tampilan untuk di preview-nya aja. Dan kalau sudah di read more, di sini sebagai contoh ini gambarnya beda lagi. Nah, kalau gambar yang ini itu kita masukinnya di sininya langsung gitu. Jadi fitur image ini sebenarnya untuk di menu bloknya aja nanti. Kayak di sini kan tadi masuk blocks di sini kan. Nah, sementara excerpt itu ininya. Kalau nggak diisi, excerpt-nya bagaimana? Excerpt-nya kalau tidak diisi ya dia nanti otomatis seperti ini. Dia generate otomatis namun terlalu panjang seperti itu. Dan jika sudah nanti bisa diklik publish di sini. Ini artikelnya sudah udah terpost ya, harusnya sudah ada di websitenya. Sini bisa di menu blog. Nah, ini ada kurang satu setting lagi. Jadi artikel yang tadi kita buat ini yang pertama, ini untuk yang template tadi ya, template tadi yang kita buat. Nah, ini yang template ini yang kita buat tadi, ini hanya untuk template ininya saja. Jadi template per single artikel seperti itu. Sementara ini kan ada list banyak artikel gitu kan. Nah, ini kita perlu buat juga. Jadi kita bikin satu page ya. Ini sebagai contoh sudah ada page blog. Ini bisa di-delete dulu ya sectionnya. Kita tambahkan section baru di sini. Kita rearrange. Lalu di sini kita diklik add elements. Lalu kita cari di sini menunya post, harusnya ada post. Ini kita masukkan post di sini. Ini sebenarnya sama sih sama yang ini ya. Jadi kita bisa masukin di sini, lalu kita bisa atur jumlahnya mau berapa kolom dan berapa baris dalam sekali tampil. Gitu. Ini sebagai contoh 3x3 berarti nanti ada 3x3. Lalu bisa di filter juga, ini berdasarkan apa. Lalu ini juga ada navigation. Navigation ini untuk angka ya. Jadi di bawah sini kalau misalkan ini ada ini 9 ya, berarti 9 artikel. Nah, nanti artikel kalau ada 10 artikel dia nanti akan munculin pagination di sini ya jadi 2 gitu. Ini intinya sih untuk artikel. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nanti jika sudah bisa langsung diklik update. Nah, ini langsung bisa di preview. Ini harusnya sudah muncul ya artikel.
artikel. Nah, ini tadi kita nggak masukin fitur image ya di artikel contoh ini ya. Oh ya, untuk edit nanti jangan edit with Breezy atau Nacreous, jadi kita edit biasa aja kalau untuk artikel ya. Ini tadi kita tidak masukin fitur image dan excerpt. Ini mungkin coba kita tambahkan fitur image dan excerpt-nya. Lalu kita update. Lalu kita refresh ya. Nah, ini muncul ya jadinya artikel contoh tadi ya, excerpt-nya, ini fitur image-nya. Nah, ini nanti setelah kita read more, nah dia akan ini ya, seperti ini ya, yang tadi kita buat seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk tutorial cara buat template blognya. Semoga membantu.